senang banget akhirnya bisa sharing lagi sama teman-teman semuanya. Ya, hari ini saya akan bahas tentang 3 prinsip dasar jualan. Ya, 3 prinsip dasar jualan. Bagaimana sih strateginya supaya Anda bisa jualannya laris ya? Bagaimana sih prinsip-prinsip dasarnya? Karena banyak orang permasalahannya adalah gak ngerti ya prinsip dasarnya, sehingga itu yang bikin dia agak susah dalam menjual. Nah, kali ini kita akan bahas secara detail 3 prinsip dasar jualan ya. Karena dari pengalaman saya, setelah saya ketemu banyak orang, ngobrol sama banyak orang, mementoring banyak orang, permasalahannya kenapa banyak yang gak laku jualannya karena dia gak ngerti 3 prinsip dasar ini. Ya, jadi itu sebabnya hari ini saya excited banget. Saya akan sharing sama teman-teman tentang 3 prinsip dasar penjualan ya. Tapi kita sambil nunggu teman-teman yang lain yang belum masuk ya. Wah, luar biasa nih, udah ada yang ini. Tadinya saya pikir saya nggak akan live hari ini karena saya baru aja meeting cukup panjang ya. Kita akan membuat sebuah usaha yang baru. Ya, saya diajak kerjasama, jadi meetingnya cukup lama, makanya baru bisa live. Tapi untungnya selesai juga, jadi cukup panjang soalnya start dari sore itu udah macem-macem. Iya, jatuh. Nah, jadi makanya senang banget akhirnya bisa live sama teman-teman. Sebentar ya, saya juga lagi setting lampunya biar bagus. Oke. Sambil nunggu yang lain. By the way, Anda dari mana? Dari kota mana? Bisa komen ya. Di bawah ini dari kota mana? Dan apakah suara saya udah jelas atau belum? Oke? Silakan. Bentar ya. Biasa nyeting dulu. Nah, gini. Ini perlu lighting soalnya. Oke, lumayan. Nah, oke, teman-teman dari kota mana aja dan apakah suara saya udah jelas? Oke, Banjarmasin jelas. Wih, mantap ya. Silakan komen ya. Lampung hadir. Wih, mantap. Ya, mantap. Oh, Jakarta, oke. Yo, Jambi, oke ya. Ini 3 prinsip jualan. Kalau Anda nggak ngerti 3 prinsip ini yang bikin sulit. Semuanya di luar itu hanya media, ya, hanya media. Media berubah-ubah, prinsipnya akan tetap sama. Kalau zaman dulu ibaratnya jualan itu offline. Ya, kita ketemu sama orang one on one gitu ya, canvassing gitu ya. Nah, mungkin masih banyak di antara Anda yang mungkin melakukan hal ini. It's good, bagus. Tapi mungkin ada yang udah mulai berubah. Buy online, di Facebook seperti ini, di Instagram, di WhatsApp, di YouTube, di TikTok mungkin ke depan gitu ya. Nah, ini media akan terus berubah. Hari ini saya bikin buku, bagaimana menjual dapat duit, dikejar duit dari Facebook dan WhatsApp. Ya. Tapi Facebook dan WhatsApp ini mungkin 10 tahun lagi udah berubah lagi, ya. Ada pola yang baru lagi, atau mungkin medianya udah nggak pakai ini. Mungkin nanti ke depan ada aplikasi orang Indonesia sendiri, ya, Muka Buku dengan Facebook Muka Buku, ya kan. WhatsApp ganti apa kabar, ya kan. Bisa jadi, kita nggak pernah tahu. Nah, media sosial, media untuk berinteraksi, media untuk jualan terus berubah, ya. Hari ini mungkin orang jualan di Tokopedia, Shopee gitu ya. 10 tahun lalu ya, zaman saya start mulai awal jualan online itu dari Kaskus. Ya, di Kaskus, di FJB Kaskus. Gitu ya. Dulu orang jualan di situ. Ya, di forum jual beli di Kaskus. Saya dulu jualan efek gitar di sana ya, cukup bagus lah ya saat itu. Awal-awal saya jualan. Nah, apa yang saya ingin katakan adalah media itu terus berubah, ya. Tapi prinsipnya 3 prinsip ini akan terus sama. Oh, produknya pun berubah, ya. Produk pun bisa berubah. Dulu mungkin Anda bisa jualan pager, hari ini Anda nggak bisa jualan pager, ya kan? Dulu mungkin Anda bisa jualan
Apa yang nggak ada ya sekarang ya? Dulu mungkin Anda bisa jualan mesin tik, sekarang nggak ada mesin tik. Produknya pun bisa berubah, tapi 3 prinsip ini tetap sama. Makanya pastiin Anda menguasai 3 prinsip ini, maka Anda jualan apapun jauh lebih mudah. Tinggal Anda semua memfokuskan ya, memodifikasi lagi khusus untuk di produk Anda seperti apa. Gitu ya. Nangkep ya? Oke, waduh ini udah banyak juga nih. Dari mana aja nih ya? Banjarmasin, Lampung, Jakarta, Jambi jelas, Blitar hadir, cukup jelas, wih mantap. Bekasi Pak Yes, halo, halo juga. Pondok Gede, Bekasi hadir, Bandung hadir, saya hadir. Oh nih Siva, wah mantap. Oke, keren. Jadi hari ini 3 prinsip ini cukup penting. Oh by the way, kalau Anda merasa bahwa apa yang saya sampaikan di sini sangat-sangat bermanfaat, Anda bisa invite teman-teman Anda untuk masuk gabung, mumpung gratis gitu kan ya. Anda bisa invite mereka untuk gabung dan datang di sini gratis. Kenapa? Karena live Facebook saya ini nggak bisa di-share. Ya, karena grupnya ini udah terlanjur close. Jadi satu-satunya cara supaya banyak teman-teman Anda, mungkin tim reseller Anda, mungkin downline Anda, mungkin partner bisnis Anda untuk dapetin ilmu yang sama, Anda bisa invite mereka gratis ke grup ini, ya. Dengan invite mereka secara gratis, barulah mereka bisa mengakses videonya. Kalaupun Anda share link Facebooknya, ini nggak bisa. Jadi satu-satu cara masukin ke sini, ya. Oke, wow, udah banyak banget nih, udah di Padang, di Makassar dan lain sebagainya. Kita langsung mulai aja ya. Prinsip pertama dalam jualan adalah yang pertama adalah pastikan diri Anda, si penjual, disukai terlebih dahulu sebelum produknya. Ulang lagi. Prinsip pertama jualan itu adalah pastikan pertama diri Anda disukai terlebih dahulu sebelum produknya. Ya, banyak orang berpikir begini, wah ada produk nih, buku misalnya FBWA, misalnya Anda jualan ya buku ini, Anda jualan jadi reseller buku saya. Buku ini membahas soal apa sih? Dia cari tahu. Buku ini tentang apa sih? Oh iya, dapat bonusnya apa aja sih? Ya kan gitu ya. Lalu juga buku ini harganya berapa? Yang dikulik bukunya. Ya, yang dikulik bukunya. Setelah itu apa? Setelah itu yang dipromosiin apa? Bukunya. Ya. Setelah itu yang dipromosiin bukunya. Akhirnya apa? Kok saya udah jualan tapi belum laku-laku? Ya iya, prinsip pertama ya, pastiin dulu Andanya disukai terlebih dahulu, baru produknya disukai. Bukan kebalik. Enggak, karena ini ya terutama di dunia online ya. Enggak karena orang mau beli produknya, suka sama produknya, maka dia cari Anda pembelinya. Dia cari Anda sebagai penjualnya. Enggak gitu. Tapi karena dia suka sama Anda, dia menyukai kepribadian Anda, dia mendapatkan manfaat dari diri Anda, barulah ya, dia mencari tahu tentang produk yang Anda jual. Nangkap ya? Sampai di sini ya. Makanya di sosial media itu orang berlomba-lomba untuk memberi manfaat secara baik, memberikan value secara baik kepada calon pelanggannya. Baru setelah itu mempromosikan produknya. Jadi jangan dibalik. Ya. Jadi sebenarnya sama aja kayak kita di offline pun sama. Di offline itu kalau Anda jualannya sales ya one on one, dia lihat Anda dulu. Ya, don't judge a book by its cover. Tapi cover buku nih, saya bikin cover buku, wah harganya jutaan rupiah loh bikin cover begini ya. Gitu ya. Bikin cover seperti ini harganya jutaan rupiah karena ini kan bikinnya kartun ya, dia mesti gambar gitu ya. Nah, don't judge a book by its cover, tapi penampilan itu penting nggak? Penting. Kalau Anda lihat saya suka kaosan ya, kaos gitu ya, kaos biasa. Sebenarnya saya ingin menunjukkan sama Anda, sebenarnya mulai live Facebook itu pakai apapun bisa, ya kan? Tapi hari ini kenapa pakai kemeja Pak? Waduh, keren banget. Iya, tadi saya meeting ya sama salah satu partner usaha saya, ya. Kita akan bikin ada deh sesuatu deh, gitu. Tapi yang produk ini saya nggak akan promosiin di grup dan lain sebagainya. Ini memang produknya beda ya, niche banget dan offline, gitu. Ini akan start di daerah Jakarta Selatan. Gitu ya. Nah,
Karena mau meeting sama partner saya, ya dia seorang yang luar biasa, investor top lumayan ya, dahsyat gitu ya. Nah, makanya saya pakai kemeja. Kenapa? Karena dia harus suka dulu sama penampilan saya, dia harus suka dulu dengan saya, dengan attitude-nya saya, barulah kita bisa kerja sama. Kalau saya pakai compang-camping, dia pakai kemeja keren, wah bisa gawat. Makanya kalau di offline itu ada prinsip lebih baik overdress daripada underdress. Maksudnya lebih baik saya pakai kemeja, jas gitu bahkan ya, pakai jas, sepatu pantofel, resmi banget. Sedangkan misalnya dia partner calon pelanggan saya misalnya dia pakai kaos. Nah, lebih baik begitu daripada kebalik. Dia pakai jas, sayanya pakai kaos. Sedangkan saya yang mau jualan. Ya kenapa? Karena sayanya, orangnya, penampilannya, attitude-nya harus disukai terlebih dahulu dibandingkan produknya. Itu secara offline ya. Nah, secara online pun sama. Nah, cuma bedanya mungkin nggak dilihat dari penampilan Anda. Orang nggak akan nanya, hari ini Anda pakai baju apa ya? Tidak. Tapi yang dilihat adalah apa value yang Anda sudah berikan kepada orang tersebut. Manfaat apa sih dari orang masuk grup sini? Misalnya sesimpel itu. Ya, manfaat apa sih dari orang misalnya jadi friend di Facebook Anda? Ya, ada nggak sih manfaatnya orang follow Instagram Anda? Kalau dia rasa nggak dapat manfaat dan Anda langsung jualan, maka hasilnya akan zonk. Ya, tapi kalau value yang Anda berikan luar biasa, tiba-tiba Anda jualan, satu kali Anda jualan, orang akan terus beli. Anggap ya. Jadi pastiin Anda memberikan value yang baik. Konkretnya gimana Pak Yeskel? Kasih manfaat, sharing pengalaman, sharing inspirasi, sharing tips-tips bermanfaat, sharing tentang apa yang Anda alami yang ada hubungannya sama calon pelanggan Anda, sama followers Anda, sama friend Anda. Begitu terus, secara gratis Pak Yes, gratis. Gitu. Ketika Anda jualan akan laku cepat. Nangkep ya, polanya seperti itu. Nah, bagaimana bikin konten? Nah, di sini udah ada nih. Kemarin saya udah bilang kan, bagaimana cara supaya strategi paling gampang bikin konten, 3 cara gampang membuat artikel, bikin video. Cara bikin video tuh gimana sih? 7 stepnya, detail sekali. Live Facebook tuh gimana sih? Itu semua udah saya bikin di sini. Nah, ini bisa dipraktekkan di mana-mana. Ya, di Instagram bisa, di YouTube juga bisa. Ya. Jadi bikin dulu diri Anda disukai dengan berbagi. Ya, barulah Anda jualan. Jangan langsung jualan. Orang kaget, Anda tiba-tiba jualan, tiba-tiba jualan. Oh, nggak bisa. Anda bayangin nih. Ya, Anda ketemu orang secara offline, tiba-tiba Anda langsung nawarin, "Nih, mau beli motor nggak? Mau beli motor nggak?" Apalagi langsung pakai teknik closing. Makanya banyak orang bilang gini, "Pak Yeskel, saya minta teknik closing." Anda udah bikin diri Anda disukai dulu belum? Anda udah trust belum? Ya, Anda kalau nggak closing itu bukan salah teknik closingnya. Ya, tapi bisa jadi kesalahan Anda adalah Anda belum bangun trustnya. Ya, itu permasalahannya. Ya. Nah, saya satu kali saya pernah jual properti. Ya, satu kali saya pernah jual properti. Properti ini adanya di Jawa Barat, ya. Saya ketemu seorang pembelinya di Jakarta Barat, ya. Tapi saya bangun trust dulu. Dia kalau nggak ngomong propertinya, saya nggak akan ngomong. Saya nggak akan mulai jualan. Saya yakinin dia dulu. Saya ngobrol dulu ngalur ngidul. Saya bikin dia nyaman dulu. Setelah udah nyaman, dia tanya, "Yes, propertinya gimana?" Oh, baru saya jelasin soal properti. Setelah saya jelasin properti, Anda tahu apa? Tanpa survei lokasi dan harga propertinya ratusan juta rupiah pastinya ya. Dia beli 2 unit langsung tanpa survei lokasi. Kenapa? Dia trust sama saya. Saya bangun trustnya. Ya, bukan masalah produk. Ayo lihat dulu, cek lokasi dulu. Ya bukan hanya itu, tapi trustnya. Dan bukan teknik closing. Banyak orang, teknik closing, gimana nih closingnya? Anda bayangin baru ketemu orang, tiba-tiba Anda bilang gini, "Ini saya jual motor, mau beli 1 atau beli 2? Mau beli sekarang atau besok?" Wah, kan teknik closing gitu kan? Ya, mau cash apa kredit? Mau pakai ATM atau langsung transfer? Wah, kayak gitu. Nggak begitu, Bambang, ya kan? Bangun trust dulu, gali kebutuhannya dulu, baru jualan. Ya, nangkep ya? Yang di dalam buku ada studi kasus hasil jualan sendiri.
Saya cek dulu ya. Kadang-kadang saya juga kadang-kadang suka lupa nih. Udah nulis, ntar saya liatin dulu ya. Oh, ada juga sih ini. Copywriting saya, ini ada copywritingnya. Bisa copy paste juga. Lalu oh, nih contoh-contoh saya jualan juga ada. Saya screenshotin. Ada juga. Gitu. Nih. Jadi Anda ya bisa langsung praktekin lah. Terus ada script lagi nggak ya? Oh nih strategi saya bikin artikel sama contoh artikelnya yang saya bikin. Atau ada. Ya benar ya. Ya betul. Saya kalau udah bikin tuh lupa asli jujur aja. Oh nih. Ini strategi saya. Anda tahu dong kisah tentang ini apa sih? Ownernya First Travel. Ya, First Travel ya. Bagaimana saya menunggangi ini sering nih. Aduh, lain kali saya bikin live-nya deh, ini seru. Kenapa kalau saya bikin artikel kadang-kadang bisa di-share 100 orang, ya ratusan orang? Karena saya menunggangi apa yang sedang trending topik saat itu. Nah, contohnya salah satunya yang First Travel, ya. First Travel itu waktu kasusnya heboh, saya tunggangi untuk jualan produk saya apa gitu ya waktu itu. Nah, itu bisa juga. Terus kemarin Kobe Bryant, meninggalnya Kobe Bryant. Ya, saya bikin tiga pelajaran hidup yang bisa diambil dari meninggalnya Kobe Bryant. Apa hubungannya saya sama Kobe Bryant? Baik-baik aja, kita nggak pernah musuhan. Gitu ya. Tapi nggak kenal gitu ya. Nah, saya bikin postingannya itu di-share 100-an orang. Gitu. Bahkan itu lebih ngeselinnya ada yang nge-share lagi nggak masukin nama saya. Ya udahlah, biarin lah. Gitu ya, saya nggak mau nyari berantem ibaratnya begitu. Nah, itu ada polanya. Banyak orang bilang gini, aduh demen ya baca cerita Pak Yeskel. Kadang-kadang begini lagi, saya udah tahu nih saya bakal dijualin nih kalau bacain cerita tulisannya Pak Yeskel, tapi seneng aja liatnya. Nah, itu ada polanya sebenarnya. Nah, di sini juga ada gitu. Lain kali juga kita bahas, boleh sih. Saya nggak orang yang Anda baru beli bukunya baru dapat ilmunya, nggak gitu juga. Santai aja, santai. Jadi bahas buku. Lanjut. Tadi yang pertama ya, jadi pastiin Anda disukai dulu. Ya, kalau di online dengan berbagi manfaat. Ya. Ada buku, nanti kita cerita tentang hari ini yang udah jadi film. Ya. Kenapa buku itu meledak? Itu buku dijual dalam waktu 15 menit ya, laku 1.000 atau gimana gitu ya. Saya lupa saya. Pokoknya bukunya cukup kencang penjualannya. Dia jual murah juga, 80.000 atau 90.000 gitu ya. Salah satunya adalah gini. Dia bangun dulu account Instagram. Orang boleh semua curhat sama dia. Curhat. Dan yang curhat lama-lama tambah banyak sampai ratusan ribu. Sekali waktu dia bikin bukunya dicetak cuma 1.000 eksemplar, ya habis. Loh, kok kenapa habis cepat? Ya padahal isinya cuma kata-kata doang, untayan kata-kata doang yang diambil atau terinspirasi dari curhatan banyak orang yang dia bantu. Loh, kok bisa cepat? Ya iyalah, dia udah bantu. Ada orang yang bermasalah akhirnya bisa curhat sama dia, beban orang dari punya masalah keluarga, masalah keuangan bisa curhat sama dia kasih masukan. Pas dia menjual sesuatu, karena dia udah merasa dapat manfaat, pas menjual sesuatu walaupun cuma kata-kata, jangan layu, jangan ini gitu ya. Cuma tenanglah hati, ya misalnya kayak lagu kita, tenanglah hati, semua ini bukan salahmu, gitu-gitu doang. Laku cepat banyak, bahkan dijadiin film kan, ditonton banyak orang juga, jutaan orang. Nah, kenapa? Karena value-nya dibagi udah banyak. Gitu ya. Itu dulu yang pertama. Coach, aku selalu mengumpulkan nomor baru dari orang baru yang ditemui. Bagaimana saya dapat trust mereka setelah saya menyapa pertama via pastinya mereka tidak mau dimasukkan grup, betul. Kan bisa main WA story. Di WA story sharing kehidupan kita kemana aja. Misalnya kalau ada produk
siapa aja ada stok-stok produk yang lagi mau dibeli, apa produknya dikirim kemana aja, kita foto lagi di JNE. Kalau produknya online, kalau produknya offline kita ngasih ke customer, kita foto. Begitu, baru sharing juga manfaatnya produknya. Lama-lama orang kepo juga kok. Nangkep ya. Kita kasih tips-tips juga. Gitu. Nangkep ya. Jadi polanya seperti itu. Nah, yang kedua. Yang kedua nih, ini prinsip penting. Selalu pastiin ya. Yang kita jual manfaatnya itu lebih besar daripada uang yang dikasih ke kita. Maka jualan Anda akan laku. Kenapa jualan Anda susah laku? Karena uang yang dikeluarkan orang merasa, ini sebenarnya persepsi atau perasaan. Tapi orang merasa bahwa ketika dia membeli sesuatu dari kita, uang yang dikeluarkan lebih besar daripada manfaat yang dikasih. Gitu. Ya. Nangkap ya? Contoh. Begini. Misalnya, kenapa orang sekarang udah total berapa ya? Ada 4.000, 5.000-an orang lah ya. Membeli e-course saya 100 senjata penjualan.com. Ya bayangin, harganya 97.000. Harganya cuma 97.000, dapat 100 video strategi jualan dari saya. Ya wajar dong orang pada berebut ya kan. Yang wajar dong ada 5.000-an orang beli. Ya kan? Karena value-nya. Gitu. Ya. Misalnya lagi ini ada partner saya, dia bikin bisnis namanya Rakulo. Itu buku ya. Buku-buku di marketplace. Omsetnya sebulan udah 100 juta udah lebih. Udah punya karyawan dan lain sebagainya, udah running very well. Apa value-nya? Value-nya dia kasih edukasi juga sama para pembelinya yang udah beli, ya. Dia kasih promo terbatas kepada pembelinya yang udah beli. Lalu dia juga memberikan diskon spesial untuk mereka yang pertama kali beli. Sehingga orang seneng ya dibanding beli yang lain, dibanding ke toko buku, ya. Belum macetnya, belum parkirnya, di sini malah lebih murah. Akhirnya orang beli. Gitu ya. Coach anggota saya namanya Ilan, jualan gak laku-laku, gimana solusinya? Pertama, apakah dia disukai sama pelanggan? Ya kan? Yang kedua, apakah selama ini dia menawarkannya dengan benar? Nah, kadang-kadang juga seperti ini. Produk kita bermanfaat, tapi cara nawarinnya yang salah. Kurang tepat. Nah, itu masalahnya. Ya. Itu masalahnya. Cara menawarkannya. Contoh misalnya begini. Handphone saya, iya. Oh ini handphone saya. Istri saya pakai handphone saya ini Xiaomi ya. Istri saya pakai handphone iPhone X, iPhone 10. Kenapa seperti itu? Karena satu, saya nggak suka pakai iPhone. Yang kedua, cowok keren itu dilihat dari istrinya tampilnya cakep atau keren gitu, ya kan? Kalau istrinya cakep, istrinya pakai sesuatu yang keren, dia udah tahu pasti walaupun suaminya pakai baju gembel, tetap aja berarti ini suaminya keren gitu. Itu prinsip saya ya. Makanya saya dan itu kan juga ibadah ya, memuliakan istri itu ibadah loh. Gitu. Jadi yang bagus-bagus, yang terbaik biasanya saya kasih istri saya. Saya mah biasa aja. Nah, istri saya beli tempered glass saya ini yang biasa nih, yang 25.000, 35.000 di mana-mana ada. Istri saya beli tempered glass 350.000. Ngeri nggak? Saya mikir ngapain sama-sama tempered glass beli sampai 350.000, harganya 10 kali lipat yang ada di pasaran. Kenapa ayo? Karena tempered glassnya memberikan garansi. Ya, seumur hidup, pecah ganti tempered glass gratis gitu. Jadi karena strategi komunikasinya bagus, akhirnya jadi. Pertanyaan saya sama Anda, apakah Anda tempered glassnya ganti setiap bulan sekali? Enggak.
Oke lah, taruh Anda benar-benar barbar gitu ya pakai handphone. Akhirnya ganti setahun sekali. Ya kan? Ya, saya tempered glass saya 35.000, tempered glass dia 350.000. Berarti ibaratnya gini, masih punya modal nggak untuk gantiin 10 tempered glass 10 tahun kemudian? Bisa. Ya udah. Dapat di awal 350.000. Ada-ada aja ya orang jualan ya. Coach, asuransi memberikan manfaat jauh lebih besar daripada uang yang dikeluarkan. Kenapa masyarakat di Indonesia masih belum aware, sadar dengan asuransi? Karena asuransi memberikan manfaat kalau orang dengan syarat dan ketentuan berlaku. Iya nggak? Sekarang saya ikut asuransi Anda nih. Ya, 10 tahun saya nggak sakit-sakit. Anda kasih saya duit nggak? Enggak. Oh, dapat coach. Dari unit linknya, ayo ya unit link. Ya buat orang yang udah tahu ya, unit link mana balik sih, kan gitu, ya kan? Unit link itu kan sebenarnya hanya untuk berjaga-jaga supaya nanti kedepannya suatu saat kita nggak perlu bayar premi lagi, ya kan? Preminya bisa ambil dari performance, dari dari keuntungan yang didapat dari unit link. Tapi sekarang unit link mana yang nggak turun? Orang IHSG-nya aja turun, indeks harga saham gabungan 3 hari terakhir ini berturut-turut turun. Gitu. Makanya kalau kita mau melebar dikit, saya curiga sebenarnya virus corona udah ada di Indonesia. Cuma ditutupin sama media dan pemerintah supaya ekonomi kita nggak lebih nyungsep. Ya, karena dengan seperti ini aja, kalau Anda lihat, oh ini sih orang sih belum ada yang ngerasa krisis ya, tapi sebenarnya di IHSG ya, di indeks harga saham gabungan itu udah turun terus. Turun terus. Dan saya dan lihatnya lagi sebenarnya lihat lagi kondisi ekonomi gak stabil tuh harga emas langsung meroket naik. Zup. Desember kemarin saya beli emas harganya masih 700.000. Hari ini udah 800.000, naik 100.000 dalam waktu 2 bulan. Kok bisa? Kalau nggak krisis nggak mungkin. Loh kok bisa harganya naik? Karena orang kaya semua mindahin duitnya. Ya, dari indeks harga saham karena takut gonjang-ganjing bumi gonjang-ganjing, belum lagi ada virus corona, mereka narik duitnya ke yang lebih aman. Investasi lebih aman apa? Emas. Ya, dan gak repot. Kalau tanah masih repot ya. Kalau emas nggak gitu repot. Ya, maka itu saya sebel. Saya udah hore-hore ke toko emas langganan saya. Waduh, ambil nih 100 gram. Wah, udah gayanya petenteng-petenteng dong. 100 gram Anda kali aja ya kan. Bayar. Saya transfer langsung. Ada tante-tante, enci-enci sebelah saya beli 1.000 gram. Ya aduh bu, ya kan. Lemes langsung saya kicut langsung. Aduh, di atas Hotman Paris masih ada ibu itu. Gitu ya. Ya udahlah gitu. Ya udah senyum-senyum aja. Beli emas 1.000 gram 1 kilo. 1 kilo kali 800.000, 800 juta. Ya gimana harga emas nggak naik ya kan gitu. Jadi masalahnya di situ. Dan gini, coach asuransi terus solusinya gimana? Sederhana solusinya. Solusinya sederhana banget. Misalnya ya jualan asuransi. Yang kita share adalah begini. Si Budi, klien Anda, sakit usus buntu, operasi 30 juta. Waduh, bersyukur banget dia udah masuk asuransi Anda gitu ya. Baru bayar setahun kali 700.000 1 juta misalnya begitu ya. 1 juta jadi 12 bulan baru 12 juta, diklaim asuransinya 30 juta gitu. Ya kan untung dong hitungannya. Jadi selalu berpikir seperti itu. Nah, terus kalau mau mainin psikologisnya ini ya, untuk trik-trik orang asuransi. Setiap ada kejadian, Kobe Bryant, Anda bikin tuh artikel soal Kobe Bryant. Ya. Kematian itu nggak pernah ada yang tahu. Ashraf Sinclair, Anda bikin, ya makanya yang bisa kita lakukan adalah terus berusaha dan berjaga-jaga. Itu. Kalau nggak mau terlalu hard sell. Jadi diedukasi seperti itu. Coach harus tunggu berapa lama untuk dapat trust? Sebenarnya bukan masalah waktu, karena ini kan kita berhubungan sama orang. Saya tanya sama Anda ketemu orang baru, butuh waktu berapa lama sampai Anda percaya dia? Jawabannya apa? Setahun? Ada nggak orang yang Anda dalam waktu dua kali ketemu Anda percaya sama dia? Ada nggak yang udah Anda butuh waktu 5 tahun ketemu baru percaya? Ada. Tergantung apa? Tergantung 2 hal. 1, tergantung apa yang Anda bicarakan. Kira-kira yang Anda bicarakan itu
yang Anda bicarakan itu bermanfaat ke buat dia atau enggak. Kalau bermanfaat, semakin trust. Yang kedua, seberapa sering Anda ngobrol sama dia. Benar gak? Semakin sering kita ngobrol sama seseorang dan pembicaraannya kita rasa bermanfaat, kita akan lebih trust kan? Ya sama di dunia offline, di dunia online juga gitu. Makanya saya sering ayo bikin postingan apapun. Bikin postingan apapun. Makanya saya setiap sore di grup ini saya selalu sharing soal satu video kalau Anda perhatiin. Dan malam sebisa mungkin saya live misalnya kayak gitu. Lalu kalau ada artikel saya share juga artikel. Lalu juga kadang-kadang saya bikin satu pertanyaan singkat 1-2 kalimat saya share lagi. Nah, dengan sering kita berkomunikasi dan memberikan manfaat, akhirnya orang trust sama kita. Anggap ya. Yang kedua, pastiin produk yang kita hasilkan itu value-nya lebih besar. Contoh misalnya buku ini. Buku FBWA. Beli buku ini ada berapa nih? Udah hampir 200 halaman ya. Ya lumayan juga tebel. Ya lumayan nih kalau baca ujung sampai ujung ya lumayan aja ya. Tapi ada yang baca cepat, dia pakai baca cepat 3 jam habis kok. Nah, buku ini strateginya sederhana dan luar biasa, bisa dipraktekkan gitu ya. Plus Anda dapat beli buku ini Anda dapat 21 video pembelajaran yang dulu saya jual di harga 497.000 ya. Plus juga Anda dapat training saya 2 tiket one day training di Jakarta. Saya jual hanya 297.000. Nah, orang ngerasa murah. Kemarin saya dapat mention di Instagram. Wah, worth it banget kalau kayak begini. Ya, walaupun harganya 297.000, dapat buku, dapat 21 video, 21 videonya aja gokil banget gitu-gitu. Komennya di Instagram. Saya repost deh kalau nggak salah ya, saya lupa. Dan juga belum trainingnya gitu. Ya, jadi polanya seperti itu. Yang ketiga. Wah, ini udah waktunya cepet banget ya. Udah mau jam 9 aja. Yang ketiga. Apa itu? Yang ketiga adalah jualan itu hanya sekedar ilmu statistik. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Pastikan calon pelanggan yang kita kenal atau terkoneksi dengan diri kita itu misalnya minimal 2 kali lipat lebih banyak dari jumlah produk kita. Lebih aman lagi, minimal 10 kali lipat ya lebih banyak dari jumlah produk kita. Contoh, Anda mau jual kunci. Ini kunci mobil saya ya. Anda punya 100 kunci, maka Anda harus nyari apa? Nyari calon pembeli minimal 200 atau 300. Nah, banyak orang salahnya adalah begini. Dia punya target sehari jualan 15. Anda promosi cuma ke 15 orang. Ya wajar dong. Nggak dapat karena Anda bukan orang yang bisa closing semua 100%. Nggak ada orang di dunia ini langsung closing 100%. Nggak ada. Ya kan? Makanya ya kita harus lebih banyak calon pelanggan dari jumlah produk. Ya, calon pelanggan kita lebih banyak, maka jumlah produk kita maka jualan akan gampang. Jadi strategi supaya kita jualannya habis terus adalah pastiin calon pelanggan kita lebih banyak daripada jumlah produk kita yang kita keluarkan. Nah, terus gini Pak Yeskiel, sekarang produk saya itu sebenarnya adanya 1000. Gimana dong caranya? Ya udah gampang. Masa saya bilang, sisa tinggal 1000 lagi. Kontak saya ada cuma 50 doang. Ya perbanyak kontaknya. Kalau nggak bisa perbanyak gimana Pak? Simpel. 1000 ini mau habis dalam waktu berapa lama? Secepatnya Pak. Tidak ada secepatnya bro. Harus pakai hitungan tanggal. Oh sebulan Pak. Oke sebulan. 1 bulan ada berapa hari? 30 hari. 1000 bagi 30 berapa? 33. Ya udah berarti goalnya per hari jual 33. Share ke orang bahwa ini dapat misalnya kunci ini saya hanya jual untuk 33 orang setiap harinya. Setelah lewat 33 maka penjualannya akan ditutup, dibuka lagi besoknya saja. Yo siapa cepat didapat. Ya udah 33. Pagi ada yang beli. Langsung share lagi. Sisa tinggal 32. Ya, ada yang beli lagi. Sisa tinggal 31. Begitu terus. Habis kalau mau beli besok. Gitu. Jadi ini cuma masalah statistik. Ya. Makanya kenapa banyak orang yang berusaha untuk kenapa kita harus friend FB kita 5.000. Ya. Siapa yang friend FB-nya udah 5.000?
Komen, saya. Siapa yang belum? Komen, belum. Ya, saya suka bilang, terutama goal di buku ini adalah salah satu hal yang paling simpelnya adalah bagaimana friend FB Anda 5.000, tapi ya bukan Anda yang capek nge-add orang, tapi orang yang nge-add Anda. Karena sebelum buku ini jadi, saya kan bikin kelas online-nya dulu tuh, FB Modal 0 kalau Anda tahu. Itu ada FB Modal 0 itu harganya 497.000 ya. Dulu cuma pakai video doang, yang 21 video pembelajaran itu sampai orang ada testimoni nih. Nih ya. Mentoring FB Batch 2. Ini pasti kebalik tulisannya depan. Saya sudah lama gak aktif di FB, terutama untuk update status. Saya juga gunakan tool untuk like dan minta pertemanan. Ya, sejak ikut mentoring ini jalan secara manual, nggak pakai tools ya. Like, update status, quote live video. Yang minta pertemanan satu hari ada 450 orang. Lumayan juga nih. Sampai saat ini saya sih belum jualan, nunggu dulu sampai 5.000. Keren. Nah gitu. Ini screenshot dari WhatsApp ya. Loh kok bisa sampai 450 orang pertemanan? Anda mungkin sering diajarin orang. Caranya add-in orang. Ayo add-in. Saya mau bilang Anda add-in orang. Kalau sampai 1.000 orang Anda nggak bisa add orang lagi. Yang kedua, Anda add orang belum tentu di approve. Iya kan. Telur, ulet kepopo. Kasian deh lu. Kalau di sini kita kebalik, bagaimana orang nge-add kita. Nah itu ada polanya. Supaya apa? Supaya 5.000 cepat. Kalau 5.000 orang dalam sehari nge-add Anda, bisa nggak Anda approve semua? Bisa. Tapi kalau Anda nge-add 5.000 orang sehari, FB Anda di blok. Nah bagaimana supaya Anda yang dikejar-kejar, bukan Anda yang ngejar-ngejar. Nah itu yang dibahas di buku ini. Nah kita lagi nggak bahas buku ini, tapi intinya adalah bagaimana goalnya supaya sampai 5.000 friend. Ya kan? Karena kalau amannya, kalau Anda cuma pakai add-an 50 sehari, di approve 50 sehari aja, 50 orang nge-approve Anda sehari. Berarti Anda mesti add 100-200 orang sehari. Gempor tuh ngekliknya itu, ya kan? Nah, 50 orang sehari, 50 orang sehari, baru sampai 5.000 kapan? Iya, betul, 100 hari. Ya, 3 bulan lebih baru jadi 5.000. Nah, tapi kalau dikejar, kalau kita yang dikejar, 1.000 pun masuk, 5.000 pun masuk, kita bisa approve terus. Dan itu legal. Nah, kenapa mesti 5.000 friend? Coba bayangin kalau Anda jualan susu bayi dan Anda punya 5.000 friend ibu-ibu semua. Apa yang terjadi dalam diri Anda? Di Facebook Anda? Ya gampang banget. Update status kenapa bisa laku? Ya karena emang udah tersegmen, target market banget, bahwa 5.000 ibu-ibu friend Anda yang punya anak misalnya ya. Anda jualan susu, ya banyak yang beli. Mungkin nggak ada 50 pembelian di satu status? Ada. Tapi polanya seperti itu. Ya kan? Makanya ini cuma masalah statistik. Makanya tugas kita adalah terus memperbanyak ya lintasan calon luasan calon pelanggan kita. Gitu. Anggap ya sampai di sini ya. Terus misalnya kayak saya, kenapa banyak orang bilang gini, saya tuh kalau buka reseller itu gampang banget. Saya ada produk gini, harganya sekian, yang mau 100-an orang, ya kan, ratusan orang, ya, yang mau udah ratusan orang. Orang tanya, Pak, kenapa ya saya bikin yang sama di tempat saya kok nggak ada yang add, nggak ada yang mau? Ya target market balik-balik lagi, itu masalahnya, ya kan? Saya di-add tapi sepertinya sebagai target market. Oke. Bagaimana saya berubah dari target market mereka jadi mereka yang target market saya? Atau saya harus hapus atau ganti pertemuan sesuai target market? Ya, ini enaknya dalam bisnis. Yang pertama begini. Kita selain jualan pasti kita juga beli sesuatu. Orang itu pun sama. Anda pikir-pikir dulu. Kira-kira nih orang juga bisa beli produk Anda nggak? Ada kemungkinan nggak dia beli produk kita? Kalau ada kemungkinan, Anda approve aja. Kalau nggak ada kemungkinan, mending enggak. Gitu. Tapi di remove aja. Tapi bersih friend, ini sih di buku ini udah saya bahas sih, tapi saya bahas di Anda aja. Bersih friend itu dilakukan setelah friend Anda 5.000. Ya. Jangan Anda lakukan friend Anda baru 1.000, baru Anda cariin. Pantes nggak jualan, orang nggak sesuai target market. Akhirnya 800 Anda remove, sisa 200. Iya, capek deh. Nanti tunggu aja dulu 5.000. Gitu. Ya, tunggu aja dulu 5.000 baru Anda bersih friend. Ya,
Nangkep ya sampai di sini ya. Jangan 2000 atau baru 1000 atau baru 500 udah bersih-bersih. Oke. Jadi kalau saya jadi Anda kalau belum 5000 hajar dulu. Hajar aja terus. Nggak apa-apa, approve aja. Sampai udah 5000 baru bersih-bersih. Kan kita tahu kan orang-orangnya siapa gitu. Oke, nangkep ya. Jadi ada 3 prinsipnya. Yang pertama apa? Pastiin orangnya Anda dulu disukai, baru produknya, ya kan? Yang kedua apa? Pastiin produk yang Anda jual value-nya nilainya lebih besar daripada apa? Betul sekali, daripada harganya. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah penjualan itu hanya ilmu statistik. Semakin banyak calon pelanggan, maka kemungkinan belinya semakin besar. Udah sesimpel itu. Nah, kenapa banyak orang gagal? Ya targetnya jualan 15 per bulan. Temannya cuma 10. Ya wajar dong, susah jualan. Tapi targetnya cuma 15. Anda punya target target market 1000. Ya gampang dong. Begitu ya. Nangkep ya? Kira-kira ini semoga bermanfaat buat Anda. Sampai ketemu di lain kesempatan ya. Besok hari apa sih, Jumat ya. Besok Jumat semoga saya bisa sharing ya sama Anda ya. Saya belum tahu meeting sorenya selesai kapan ya. Wah, tiap hari meeting terus ya. Ya lagi banyak banget ekspansi terjadi. Begitu. Oke, ya di saat orang lain krisis, itu prinsip saya, di saat lain orang krisis malah saya yang harus ekspansi. Ya, ketika orang lain takut kita harus berani. Ketika orang lain berani malah kita harus takut. Ya, ketika orang lagi bilang susah maka saya harus berkembang. Ketika orang lain bilang lagi berkembangnya maka saya harus beradaptasi. Itu prinsip saya sih dari dulu seperti itu. Ya, oke. Sekian dari saya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Semoga bermanfaat untuk Anda. Jika Anda merasa bermanfaat bisa invite teman-teman Anda ke dalam grup ini. Ya. Ini bilang, wah ini mas strategi Pak Yeski mendatangkan calon pelanggan sebanyak-banyaknya. Makanya dia suruh kita untuk invite sebanyak-banyaknya. Kalau Anda tahu saya dari dulu, saya udah coba sama Facebook. Ya, gitu. Kenapa dulu dari open di close coach? Satu, ya. Gara-gara Facebook saya ini kalau udah 20.000, Facebook grup Anda kalau udah 20.000, itu dapat fitur auto approve dari Facebook. Kalau Anda bikin FB group pasti nggak bisa. Anda harus approve sendiri kan satu-satu kan. Nah, mau 1000 pun masih belum bisa. Di atas 20.000 baru dapat ya kan. Nah, pas fitur itu saya nyalain, ternyata banyak akun-akun fake dari Thailand masuk ke sini, tiba-tiba komennya gambar bokep, tiba-tiba komennya video bokep gitu. Ya mengganggu lah. Nah, makanya waktu itu fitur itu kan tetap ada dan nggak bisa di delete. Tapi grupnya saya bikin close jadi bisa difilter. Ternyata grup itu setelah di close, kalau member Anda sudah sebanyak ini nggak bisa di open lagi. Itu udah peraturan Facebook seluruh dunia. Ya nggak mungkin dong Facebook mematahkan peraturannya sendiri hanya untuk saya. Itu permasalahannya. Oke, jadi kalau ada ini bisa invite masuk ke sini. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Bye bye.